Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Tentunya kakak senang sekali karena kakak masih bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Natal ya. Adik-adik senang atau sedih? Hah? Jangan ya, jangan bersedih. Sekalipun kita merayakan Natal sekolah minggu kita di tahun ini di rumah masing-masing, tetapi kita tidak boleh bersedih ya. Kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersemangat, kita menyambut, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Semua ada sukacita? Oke, kakak mau lihat dulu sukacitanya. Mari bangkit berdiri. Ya, kakak mau lihat dulu sukacitanya. Ada sukacita hari ini? Joy, joy, sukacita, sukacita. Joy. Wah, semua sudah bersukacita ya, sudah bersemangat. Nah, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Kita akan masuk doa foto. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, hanya kepadamu lah kemuliaan, pujian kami persembahkan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan telah memelihara dan berkati kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, semua masih tetap berdiri ya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian yang katakan big or small. Tuhan
masih tetap berdiri, kita puji Tuhan lagi dengan pujian mengatakan hati yang gembira. Jadi adik-adik, sekalipun kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tetapi kita harus tetap bergembira ya. Seperti lagu ini yang mengatakan bahwa obat hati yang gembira adalah obat bagi hati yang senang. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mengakui pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa syafaat, kita akan membawa persembahan kita. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyi pujian yang mengatakan persembahan kami. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong dalam pendidikan mereka, dalam masa bermain mereka, dan dalam kebersamaan bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, mereka hadir saat ini untuk beribadah bersama-sama, sekalipun harus beribadah dari rumah masing-masing. Terima kasih juga ya Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan boleh percayakan kepada semua anak-anak-Mu. Mereka semua ada sehat dan kuat berkat perlindungan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi di dalam hidup mereka. Biarlah kiranya dalam usia yang baru yang Tuhan karuniakan, kasih setia Tuhan tetap nyata, mereka tetap bertumbuh sehat dan kuat, terlebih di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati akan masa depan mereka. Kami juga bersyukur kepadamu bersama dengan semua pembimbing sekolah minggu bahwa Tuhan juga menyertai, menolong dan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan, baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan maupun di tempat kerja mereka.
Terima kasih bahwa dalam rumah tangga mereka juga Tuhan selalu hadir, menolong dan memberkati. Terima kasih juga bahwa kedua orang tua dari semua anak-anak sekolah minggumu tetap ditolong dan disertai oleh Tuhan dalam mengasuh, membimbing semua anak-anakmu, di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikanmu yang kau telah curahkan bagi semua anak-anakmu, bagi orang tua dan juga kepada semua pembimbing sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan terus semua anak-anak sekolah minggumu ini di dalam proses pendidikan mereka. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan dalam pendidikan mereka, bahkan hikmat, akal budi, kepandaian daripada Tuhan nyata atas mereka sehingga mereka semua boleh berhasil di dalam perjuangan studi mereka. Kami berdoa, mendoakan juga dalam pergaulan mereka setiap hari, Tuhan jaga, Tuhan sertai, hindarkan mereka dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga dimanapun anak-anakmu berada, dengan siapapun mereka bergaul, mereka tetap setia, menjaga hidup mereka, tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, mendoakan akan semua pembimbing sekolah minggu, mengemban tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi, berikan kesetiaan untuk terus berkarya bagi Tuhan selagi kesempatan itu Tuhan masih karuniakan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan di dalam rutinitas pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati sehingga semua pembimbing sekolah minggu tetap melihat kebaikan Tuhan tercurah atas kehidupan mereka sekalian. Begitupun juga kedua orang tua dalam mengasuh, dalam membesarkan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan ketabahan, kesabaran, hikmat daripada Tuhan sehingga mereka mampu membawa dan membimbing setiap anak-anakmu kepada jalanmu Tuhan setiap hari. Kami datang berdoa kepada Tuhan, sebentar anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan menjamah hati mereka sehingga mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik dan boleh menuntun mereka dalam bertumbuh terus di dalam iman kepada Tuhan. Pembimbing sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi, biarlah kiranya mampu memperkatakan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih juga Tuhan bahwa saat ini anak-anak sekolah minggumu telah membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Terimalah persembahan mereka Tuhan, Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua anak-anak sekolah minggumu dengan berkat-berkat yang baru melalui pekerjaan orang tua mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka berkat Tuhan boleh tetap nyata. Terpujilah namamu Tuhan, kehidupan semua anak-anak sekolah minggumu. 1 minggu ke depan ini kami datang bawa ke dalam tangan kuasa-Mu, jaga, lindungi dan berkatilah kehidupan mereka sekalian. Di dalam namamu Tuhan kami datang membawa doa kami ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ros, mari adik-adik sekolah minggu kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Masih bergembira? Masih bersemangat? Harus dong. Seperti pujian kita tadi, bahwa hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi adik-adik kalau bersedih, Tuhan tidak suka loh. Kita harus selalu bersuka cita. Itu adalah tanda kita bersyukur pada Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yuk kita berdoa.
1, 2, 3. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami berdoa bersama ya Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan jam renungan firman Tuhan kami pada hari ini. Berkati adik-adik sekolah minggu kami di rumah. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan di tempat ini. Biarlah sama-sama kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Kami boleh mengerti dan memahami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, masih ingat Kakak Rita minggu lalu cerita tentang apa? Siapa? Betul sekali, tentang Filipus. Masih ingat tidak Filipus itu siapa? Siapa? Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia juga disebut rasul. Bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada banyak orang yang dijumpainya. Baik, sebelum itu kita melanjutkan cerita kita. Mari kita buka Alkitab kita ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 mulai sampai ayat yang ke-25. Cerita firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Namun Kakak Ros akan membaca ayat 5 mulai sampai ayat yang ke-8. Adik-adik di rumah juga ikut membaca firman Tuhan bersama Kakak Ros ya. Suaranya yang besar. 1, 2, 3. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Amin. Nah adik-adik yang terkasih, seperti tadi yang Kakak Ros bilang, bahwa murid-murid Tuhan Yesus pergi dari daerah satu ke daerah yang lain. Mereka melakukan apa? Mereka menceritakan tentang Mesias. Siapa itu Mesias? Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan kepastian hidup kekal, supaya bisa selamat, bisa masuk surga. Mereka berkeliling-keliling daerah menceritakan tentang ini. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pelayanan. Contohnya menolong orang yang berkesusahan. Mereka juga membantu ibu-ibu janda. Kemudian ketika mereka berjumpa dengan orang yang sakit, mereka mendoakan orang sakit itu. Dan melalui mujizat Tuhan Yesus, orang yang sakit itu yang didoakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Filipus, mereka sembuh. Nyatalah kuasa Tuhan Yesus ketika mereka melayani di setiap daerah. Nah, kali ini Filipus pergi ke daerah yang bernama suatu kota di daerah Samaria. Pernah dengar tentang Samaria? Sering dong ya. Nah, di kota ini banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal. Filipus pun berangkat pergi ke Samaria, ke dalam kota ini. Di kota ini ada seorang yang bernama Simon. Tapi bukan Simon Petrus ya. Simon ini adalah penyihir atau dukun. Ia penyihir di kota itu. Orang-orang di kota itu, di kota di Samaria itu percaya terhadap
Simon ini, karena Simon ini dia penyihir, dia sepertinya bisa menyembuhkan orang, tapi hanya lewat kuasa roh jahat. Padahal itu tidak menyembuhkannya, itu hanya bohong-bohong saja. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Filipus datang ke daerah Samaria ini, ia pun bercerita tentang Tuhan Yesus. Kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, maka kita akan selamat. Ia juga melakukan pelayanan. Ia juga mengunjungi orang sakit, mendoakannya. Ia juga berkunjung membantu ibu-ibu janda seperti yang dilakukan di daerah-daerah yang lain. Adik-adik yang terkasih, begitu banyak daerah yang dikunjungi oleh Filipus, tapi Filipus tidak kenal lelah, dia tetap bersemangat. Inilah suatu kelebihan dari Filipus, dia tidak lelah, dia tidak mengeluh, dia tetap bersemangat untuk menjalankan pelayanan ini, karena dia tahu bahwa memberitakan kabar keselamatan adalah perintah Tuhan. Masih ingat tidak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk murid-muridnya pada saat itu, dan juga untuk kita yang percaya kepadanya? Yaitu memberitakan kabar keselamatan ke semua orang dan ke seluruh dunia. Inilah yang dilakukan Filipus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan Filipus juga memberitakan kabar keselamatan karena dia bersyukur bahwa dia sudah diselamatkan. Jadi dia mau supaya semua orang bisa selamat seperti yang ia alami, karena dia juga mau lihat semua orang merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Filipus sudah melakukan tugas pelayanannya di Samaria ini, adik-adik tahu apa yang terjadi? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang bertobat. Bahkan Simon, si penyihir ini yang dikuasai oleh roh jahat, ia juga bertobat. Bayangkan adik-adik ya, apakah ini semua karena kekuasaan Filipus? Kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Tuhan Yesus. Filipus tidak menceritakan dirinya ketika dia menyembuhkan orang, ketika dia berdoa kepada orang, dia tidak mengatakan bahwa ini adalah kuasanya, tapi ia berkata bahwa Yesus Kristus adalah tabib semawi. Dia tidak hanya sebagai juru selamat, tapi juga tabib semawi, sehingga Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Wah, orang-orang di Samaria begitu melihat kuasa daripada Tuhan Yesus, bahwa banyak orang yang bisa disembuhkan, banyak mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus melalui kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, begitu senangnya ya murid-murid Tuhan Yesus ketika banyak orang bertobat. Dari cerita ini kita bisa belajar dari Filipus, bagaimana seorang Filipus yang tidak kenal lelah tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan dia sadar bahwa kemampuannya bukanlah yang bisa membuat orang-orang itu bertobat, tapi oleh kuasa Tuhan Yesus sendiri. Dan dia juga tidak takut pergi ke daerah-daerah yang dikuasai oleh roh jahat, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dia, sehingga pelayanan yang dilakukan itu bisa membawa orang percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus memberitakan kabar keselamatan kepada siapa saja yang belum kenal Tuhan Yesus, baik itu ke teman-teman adik-adik, baik itu kepada orang-orang yang dekat
dari rumah kita, keluarga kita, siapa saja yang bisa kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi dari sikap Filipus ini kita bisa mencontohnya untuk tetap semangat. Apalagi saat ini kan lagi pandemi. Aduh, malas lagi ikut ibadah online. Malas bangun pagi, malas baca Alkitab, sudah tidak rajin berdoa. Seperti Filipus, dia tetap bersemangat apapun tantangannya ia hadapi. Ya karena dia percaya Tuhan menyertainya. Dan ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, kita tidak perlu juga takut, sebab Tuhan Yesus yang menyertai kita, bukan karena kemampuan kita sehingga orang bisa bertobat, sehingga orang bisa percaya sama Tuhan Yesus, hanya melalui kuasa Roh Allah sendiri yang membawa orang-orang yang menerima kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus itu menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Kita harus tetap semangat ya untuk melayani Tuhan. Tidak boleh malas-malas. Tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Jika Tuhan berkenan, sekitar 2 minggu lagi. Jadi tetap semangat untuk ikut beribadah, untuk rajin berdoa, baca Alkitab. Oke adik-adik yang terkasih, kakak akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kakak Ros tutup, kakak Ros akan main games dulu. Kita main games ya. Games ini namanya tebak kata. Kakak Ros kasih contoh dulu ya. Kakak Ros akan, permainannya begini ya, Kakak Ros akan menampilkan gambar. Nah, dari gambar ini adik-adik menebak. Kira-kira kata apa ya yang tersusun dari gambar-gambar ini? Oke, siap, Kakak Ros kasih contoh ya. Nah, lihat gambar yang ini. Ada gambar apa? Gambar ban. Terus ada tanda tambah, berarti nanti ditambah dengan huruf G. Kemudian ada gambar apa lagi? Sapu lidi. Tapi kata punya dihapus. Jadi kalau digabung menjadi kata apa adik-adik? Bangsa pintar. Oke, sekarang adik-adik yang jawab ya. Kakak Ros akan menampilkan gambar. Ini gambarnya. Ada huruf V, kemudian I, huruf F, kemudian huruf I, kemudian ada gambar apa? Binatang apa? Yang kakinya banyak itu binatang apa? Kemudian kata PAN-nya dihilangkan. Kemudian gambar bus. Kata B-nya diganti menjadi P. Ada yang bisa tebak? Kira-kira apa jadinya? Binatangnya tadi namanya apa? Lipan. Nah, pannya dihapus jadi tersisa kata li. Nah, kalau disambung bagaimana adik-adik? Filipus. Siapa yang benar menjawab? Good. Kita coba satu kali lagi ya. Nah, gambar ini. Ada huruf RA ditambah gambar apa adik-adik? Orang sedang bikin apa ini kira-kira? Orang sedang menyulam atau sulam. Nah, tapi kata AM-nya dihapus. Ada tanda silangnya kan di situ. Itu clue-nya atau itu adalah petunjuknya. Jadi gambar ini kalau disusun menjadi rasul. Hore! Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Pintar. Nah, adik-adik yang terkasih, kita lain kali lagi kita lanjutkan gamesnya ya.
Kakak Ros tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh hamba sangat terbatas Tuhan untuk menyampaikannya. Namun biarlah melalui kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu Tuhan akan membawa adik-adik kami memahami dan mengerti akan firman-Mu. Biarlah adik-adik kami tetap selalu bersemangat menjalani kehidupan mereka, terlebih melayani Tuhan, dan juga rindu untuk selalu memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Bapa di surga, ini doa kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Nelda. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Natal di hatiku. Semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong semua anak-anak-Mu dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah mereka sebagai korban syukur yang mempermuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik sekolah minggu. Minggu yang lalu kita mengadakan Natal sekolah minggu ya. Persembahan Natal adik-adik sekolah minggu bisa dikumpulkan di gereja. Papa mamanya bisa bawa ke gereja ya kalau datang beribadah dan masukkan dalam amplop dan nanti dimasukkan dalam persembahan. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat hari Natal.